Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Andes Siti Supriyato MPD serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Dimas Wayono Cahyo dari program studi pendidikan vokasional teknologi otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai etika dan profesionalisme guru dalam pembelajaran praktek otomotif yang dilaksanakan di SMK Ma'arif 1 Wates. Selanjutnya, latar belakang masalah. Mengapa topik ini penting? Di era otomotif modern, peran guru tidak hanya lagi sekedar mengajarkan cara membongkar mesin. Tantangan terbesar saat ini adalah integrasi teknologi elektronik atau ECO. Kesalahan kecil dalam interpretasi dalam data sensor bukan hanya soal mobil tidak jalan, tapi mencakup keselamatan berkendara. Oleh karena itu, etika profesi bergeser dari ketepatan mekanis menuju ketepatan data dan prosedur diagnosa. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi profesional harus mencakup integritas teknis dan penegakan K3 sebagai tanggung jawab moral. Tujuan dan manfaat observasi. Adapun tujuan utama dari observasi ini adalah yang pertama, menganalisis bagaimana guru menerapkan etika saat pembimbingan praktek sistem EVI. Dan yang kedua, mengidentifikasi pelanggaran etika yang sering terjadi, terutama terkaitan manipulasi data. Dan yang ketiga, mengevaluasi strategi guru menghadapi disrupsi teknologi digital. Dan yang keempat, merumuskan solusi atas dilema antara target kurikulum dan keterbatasan fasilitas. Manfaat bagi saya sebagai calon guru adalah mendapatkan wawasan nyata tentang dinamika kelas praktek dan belajar membangun karakter kejujuran teknis pada siswa. Selanjutnya, profil dan alur pembelajaran. Observasi dilakukan di SMK Ma'arif 1 Wates, jurusan TKRO dengan fokus materi sistem bahan bakar injeksi atau EVI dan penggunaan scanner. Alur pembelajarannya sangat terstruktur. Awal pembelajarannya briefing K3 yang ketat termasuk pengecekan APD. Demonstrasi penggunaan scanner, pembagian kelompok dengan rotasi peran operator, teknisi, dan pencatat, dan bimbingan fokus pada logika diagnosis, bukan sekedar hasil akhir. Penutupan biasanya dilakukan evaluasi data, penerapan budaya 5R, kebersihan bengkel, dan refleksi kejujuran. Selanjutnya, analisis tanggung jawab moral guru. Dari segi tanggung jawab moral, saya menemukan 3 poin kunci. Yang pertama, integritas K3. Guru menjadi role model dengan melakukan memakai APD lengkap. Saat ada siswa lupa, guru menegur dengan tegas, namun edukatif, menekankan bahwa keselamatan adalah nilai mutlak. Yang kedua, pendekatan humanis. Guru menggunakan metode scaffolding. Alih-alih memberi jawaban instan, guru memancing nalar siswa dengan pertanyaan seperti cek suhu dulu, baru nilai sensornya. Dan yang ketiga, budaya clean and clear. Guru menanamkan filosofi bahwa bengkel yang bersih mencerminkan pikiran yang jernih dalam mendiagnosis masalah. Selanjutnya, studi kasus etika manipulasi data. Ini adalah temuan paling kritis selama
Observasi, saya menemukan kasus di mana seorang siswa sengaja mencabut konektor sensor MAP saat mesin mati, lalu menancapkan kembali saat hidup untuk memunculkan kode error palsu. Tujuannya agar job sheet cepat selesai. Ini adalah pelanggaran serius terhadap integritas akademik dan kejujuran profesional. Jika kebiasaan ini terbawa di dunia kerja, akan lahir teknisi yang asal ganti part tanpa mendiagnosis akurat, yang tentu merugikan konsumen dan merusak reputasi bengkel. Selanjutnya, tantangan guru di era digital. Guru juga menghadapi tantangan besar di era digital. Yang pertama, disrupsi teknologi, pergeseran dari mekanik murni ke mekatronik menuntut guru senior untuk terus upskill, memahami logika ECU dan CAN bus. Dan yang kedua, kesenjangan infrastruktur. Alat scanner yang tersedia seringkali generik, sementara akses internet di bengkel kurang stabil untuk mengakses manual book terbaru. Yang ketiga, literasi digital siswa. Siswa cenderung mencari jawaban instan di YouTube tanpa verifikasi, serta mudah terdistract oleh media sosial saat praktek. Selanjutnya, dilema etika profesional. Dilema terbesar yang dihadapi guru adalah kejar tayang kurikulum versus kedalaman konsep. Jika guru memaksa target materi selesai, siswa mengalami kognitif overload dan pembelajaran menjadi dangkal. Namun, jika guru melambat demi pemahaman, target administrasi sekolah bisa terlambat. Solusi etis yang diterapkan adalah project-based learning, terintegrasi. Guru menggabungkan beberapa subkompetensi dalam satu skenario kerusakan kompleks. Jadi, satu kegiatan praktek bisa mencapai banyak indikator penilaian sekaligus secara holistik. Selanjutnya, refleksi identifikasi calon guru. Dari observasi ini, saya merefleksikan identifikasi saya sebagai calon guru. Peran saya harus berubah dari sekedar instruktur menjadi fasilitator digital yang mengarahkan siswa menemukan kebenaran lewat data. Saya menyadari urgensi continuous professional developer ilmu otomotif cepat usang, jadi saya harus komitmen pada lifelong learning. Komitmen utama saya adalah integritas teknis, mengaku tidak tahu lebih mulia daripada menebak yang berbahaya. Ketiga adalah bentuk rasa hormat terhadap nyawa. Selanjutnya, simpulan dan rekomendasi. Sebagai simpulan, yang pertama, integrasi keterampilan mekanik, diagnosis digital, dan etika profesi sangat krusial. Yang kedua, guru adalah teladan utama integritas. 3. Pengawasan proses lebih penting daripada hasil untuk mencegah manipulasi data. Rekomendasi saya bagi guru, gunakan simulasi digital dan studi kasus nyata. Bagi sekolah, investasi pelatihan teknologi EV atau hybrid dan stabilitas internet. Dan bagi siswa, biasakan verifikasi informasi dari sumber resmi. Bagi calon guru, kuasai kompetensi digital dan tanamkan etika sebagai fondasi.